Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone. Channel paling update buat ngupas tuntas alur cerita anime dan light novel favorit kalian. Setelah di volume 7 kita disuguhin cliffhanger soal Raja Iblis yang nyusut ke kastil, sekarang kita masuk ke volume 8. Dan pembukaannya bener-bener bakal bikin kalian merinding. Kita bakal diajak flashback ke percakapan rahasia antara Dewi Vicious dan Kapten John Doe dari Ordo ke-6 sebelum mereka berangkat. Siap-siap, karena kita bakal ngebongkar wajah asli dan rencana paling busuk dari kedua karakter ini. Tapi sebelum kita mulai, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam buat semua Billy Zoners yang udah jadi anggota premium channel ini. Apresiasi tertinggi untuk Human Flat, Wasdani Arfan, Merah Kids Channel, Prema, Syamidan, Elwin Makassar, dan Puspita Resi. Kalian adalah MVP-nya channel ini. Dukungan kalian benar-benar bikin Mimin makin semangat ngonten. Nah, buat yang penasaran, keuntungan jadi anggota premium itu apa? Jawabannya simple. Jadi yang pertama tahu. Kalian bakal dapat akses awal ke semua video pembahasan Hazurewaku. Nggak perlu lagi nunggu seminggu buat tahu kelanjutan ceritanya. Gimana caranya? Gampang. Langsung aja klik tombol gabung di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, lebih murah dari segelas kopi, kalian udah bisa nikmatin semua episode lebih cepat dan jadi bagian penting dari perkembangan Billy Zone. Buat yang belum gabung, jangan khawatir. Kalian tetap bisa nonton semua videonya. Cuma rilisnya seminggu setelah para anggota premium. Jadi semua pasti kebagian cerita. Oke, udah cukup basa-basinya. Jangan lupa tinggalin jejak dengan like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekarang, mari kita buka tirai prolog yang super gelap ini. Jadi cerita kita dibuka dengan Dewi Vicious yang lagi nungguin Kapten John Doe di kantornya. John Doe datang telat, tapi dia muncul tiba-tiba di dalam ruangan tanpa ada yang sadar. Ternyata dia punya kemampuan misterius buat nyelinap tanpa terdeteksi. Vicious yang lihat itu jelas aja kaget sekaligus ngeri. Vicious langsung to the point. Dia ngasih misi ganda ke John Doe. Misi pertama, dukung pedang keberanian buat ngurusin klan kata terlarang di negara di ujung dunia. Tapi, ada misi kedua yang lebih rahasia. Setelah klan kata terlarang beres, John Doe diperintahin buat membunuh semua anggota pedang keberanian. Gila, Vicious nganggep pedang keberanian itu pion yang udah nggak stabil dan susah dikontrol, jadi mending dibuang aja. Bener-bener Dewi yang kejam ya. Nah, disinilah kita dapat pengungkapan paling mengerikan soal Kapten John Doe. Dia minta hadiah pribadi buat ngejalanin misi ini. Dan hadiahnya bukan emas atau jabatan. Dia minta orang-orang baik, pasangan yang bahagia, keluarga yang harmonis, buat diserahin ke dia. Buat apa? Bukan buat dibunuh, tapi buat dihancurin mentalnya secara perlahan. Dia ngaku kalau dia dapat kenikmatan sadis dari ngelihat orang baik jatuh ke dalam keputusasaan, saling nyakitin, sampai akhirnya bunuh diri. Ini sih udah bukan jahat lagi, ini psikopat. Dan penderitaan kita belum selesai, Billy Zoners. John Doe juga ngakuin satu hal lagi. Dia adalah pelaku pembantaian desa Dark Elf klan Shanati Lis. Ya, dia yang udah ngebunuh ibunya Lis. Dan dia nyesel? Iya nyesel. Tapi bukan nyesel karena ngebunuh. Dia nyesel karena ngebunuhnya terlalu cepat. Menurut dia harusnya dia siksa mereka pelan-pelan. Bikin mereka saling bunuh sampai mereka bunuh diri. Ini benar-benar ngasih kita gambaran betapa gilanya orang ini. Nggak cukup sampai di situ, John Doe juga minta hadiah tambahan setelah perang lawan Raja Iblis selesai. Dia minta para pahlawan cewek, terutama Ayaka Sogou dan Kobato Kashima, buat diserahin ke dia. Vicious sadar kalau John Doe udah mata-matain para pahlawan pakai kemampuan menghilangnya. Ancaman baru yang super mengerikan buat para pahlawan cewek kita. Di akhir percakapan, Vicious juga ngasih tahu kalau Yasu Tomohiro bakal dititipin ke Ordo ke-6. Nah, inilah momennya Billy Zoners. Ini adalah izin yang dikasih Vicious ke John Doe. Dia nitipin Yasu, yang artinya Vicious sudah ngebuang Yasu dan ngasih kebebasan buat Ordo ke-6 buat ngelakuin apa aja ke dia. Dan kita semua tahu kan apa yang terjadi setelah ini. Penderitaan Yasu yang kita lihat di volume sebelumnya, semuanya dimulai dari keputusan Vicious di ruangan ini. Vicious juga ngungkapin rencananya buat ngerekrut brigade penguasa lalatnya Touka
karena dia ngira kalau mereka bakal jadi pengganti yang pas buat pedang keberanian. Vicious sama sekali nggak tahu kalau orang yang mau dia rekrut adalah orang yang paling benci sama dia dan punya dendam kesumat sama Jondo. Gila, prolog ini benar-benar ngebuka semua kartu busuk. Kita jadi tahu kalau Kapten Jondo itu monster psikopat sejati. Dan sekarang, dia jadi musuh bebuyutan utama buat Touka karena dia yang udah ngebantai klan Shanatilis. Kita juga lihat betapa licik dan kejamnya Dewi Vicious. Dia nggak segan-segan ngorbanin pionnya sendiri demi kepentingannya. Dan yang paling fatal, dia sama sekali nggak tahu siapa Brigade Penguasa Lalat sebenarnya. Rencananya buat ngerekrut Brigade Penguasa Lalat, ini bakal jadi blunder terbesar dalam hidupnya. Sekarang semua benang merah udah nyambung. Touka punya alasan kuat buat ngehancurin Ordo ke-6. Dan para pahlawan cawe kita punya musuh baru yang super berbahaya. Volume 8 ini kayaknya bakal jadi ajang pertarungan yang sangat pribadi dan brutal. Vicious penasaran banget, kenapa Jondo nggak pernah sesumbar bisa ngalahin si Fit Gertland, si manusia terkuat di dunia yang udah tewas itu. Vicious bilang dia bisa lihat batas kekuatan pahlawan lain kayak Lewin Seale. Tapi kalau Jondo, batas kekuatannya sama sekali nggak kelihatan. Jondo lalu ngebalikin pertanyaan dan akhirnya ngungkapin rahasia yang bahkan Dewi Vicious nggak tahu. Dia tahu nama ibu kandung si Fit Gertland, yaitu Einherjar. Dan nama itu juga nama keluarga ibunya Jondo. Artinya apa? Jondo dan si Fit Gertland adalah saudara tiri. Gila, pantesan kekuatannya misterius banget. Kenapa dia nyembunyiin semua ini? Jondo ngaku dia sama sekali nggak minat jadi manusia terkuat. Dia takut kalau kekuatannya ketahuan, si Fit bakal nembuin dia dan ngajak duel. Dia sengaja ngehapus kepribadiannya dan jadi orang tanpa emosi biar nggak menarik perhatian si Fit. Tujuannya cuma satu, biar dia bebas ngelakuin hobi gilanya yaitu ngehancurin mental orang-orang baik tanpa ada yang ganggu. Kejahatan sejati paling baik dilakukan dalam kegelapan. Ngeri banget. Setelah itu, kita dapat sudut pandang singkat dari Jondo pas lagi di lapangan, sebelum mereka ketemu Lislot. Di sini, kita lihat betapa liciknya dia sebagai ahli strategi. Ternyata, dia sengaja manas-manasin dan ngorbanin Ordo pertama pimpinan Mikaela buat maju duluan. Dia nganggap mereka itu pion sekali pakai buat ngetes kekuatan musuh. Dia juga sengaja nahan Radice, si manusia binatang yang jadi kunci buat buka pintu negara di ujung dunia, biar nggak ikut mati konyol bareng Ordo pertama. Dan di akhir, dia ngomongin lagi soal hadiah yang paling dia pengen. Bukan cuma orang baik biasa. Target utamanya adalah perwakilan kelas, alias Ayaka Sogo. Menurut Jondo, Ayaka adalah orang baik terbaik yang pernah dia lihat. Dan itu ngejadiin Ayaka sebagai target paling sempurna buat dia hancurin secara mental. Wah, bahaya besar buat Ayaka. Gimana Bilizoners? Benar-benar pengungkapan yang bikin syok ya. Jadi, Kapten Jondo ini bukan cuma psikopat sadis biasa, tapi dia punya potensi kekuatan setara manusia terkuat di dunia, dan dia adalah saudara tiri dari si Fit Gertland. Semua sikap anehnya sekarang jadi masuk akal. Dia jadi hampa buat sembunyi dari saudaranya, biar bisa bebas jadi monster di balik bayangan. Dan sekarang, monster itu ngincar Ayaka Sogo sebagai target utamanya. Ini benar-benar ngenaikin level ancaman buat para pahlawan kita. Musuh mereka bukan cuma Dewi Vicious yang licik atau Raja Iblis yang kuat, tapi juga psikopat super cerdas dan super kuat yang punya dendam pribadi ke kebaikan itu sendiri. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau Touka, Ayaka, dan Jondo akhirnya ketemu? Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, volume 8. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka ngebongkar semua rencananya, dan gimana Liselot akhirnya sadar dari idealisme butanya. Nah, di episode ini, kita bakal lihat apa yang terjadi setelahnya. Ini bukan lagi soal pertempuran kecil, tapi soal persiapan perang skala penuh. Kita bakal ngintip rapat strategi antara Touka dan para pemimpin negara di ujung dunia. Jadi, cerita kita dibuka dengan Kokoroniko, si Dragon Youth, yang sebelumnya mihak Lislot, akhirnya gabung sama yang lain. Dia ngaku nyesel nggak nanyain Lislot lebih jauh, dan sekarang dia siap buat ngikutin komando Touka. Artinya, para petinggi negara di ujung dunia sekarang udah 100% bersatu. Seras juga balik dari misi pengintaian dan ngasih laporan penting. Nggak ada tanda-tanda pasukan Allion lain yang dekat. Ini aneh banget. Kenapa cuma Ordo pertama aja yang maju sendirian? Lislot, yang sekarang otaknya lebih tajam, ngeluarin teori,
Jangan-jangan ordo pertama sengaja dijadiin umpan sama ordo lain. Touka dan Geo diam-diam setuju sama teori ini. Mereka curiga ada intrik di antara pasukan Allion sendiri. Meskipun musuh belum kelihatan, Touka nggak mau buang waktu. Dia langsung ngebentangin peta yang udah disiapin Seras dan mulai ngejelasin rencana perangnya. Pertama, medan perang. Touka milih medan berbatu buat nyergap biar para ksatria berkuda musuh nggak bisa bebas gerak. Kedua, persenjataan. Mereka bakal pakai tombak dan perisai yang udah disiapin sebelumnya. Ketiga, pembagian tugas. Ini bagian yang paling keren Bilizoners. Pasukan Centaurnya Kill bakal jadi kekuatan sihir utama. Para Harpy jadi pembawa pesan di belakang. Dan pasukan macan tutulnya Geo, karena paling cepat dan jago nyelinap, bakal jadi pembawa pesan sekaligus ujung tombak di garis depan. Rencananya mateng banget. Tapi, ada satu keputusan Touka yang bikin semua orang kaget. Buat mimpin semua pasukan ini di lapangan nanti, Touka nunjuk Killmail. Ya, si centaur yang ceria itu. Kenapa? Soalnya menurut Touka, Kill itu tenang, pinter, dan udah ngebuktiin kalau dia pemimpin yang hebat di pertempuran sebelumnya. Kill sempat nanya, kenapa bukan kamu aja, Lord of the Flies? Dan Touka dengan jujur ngaku kalau dia gak punya pengalaman mimpin pasukan segede ini dalam perang skala besar. Dia jago bikin strategi, tapi buat eksekusi di lapangan, dia percaya sama orang yang lebih ahli. Ini nunjukin kalau Touka itu pemimpin yang bijak, tahu kelebihan dan kekurangannya sendiri. Gimana Bilizoners? Keren banget kan bab ini? Kita lihat gimana Touka bukan cuma jago berantem dan nipu, tapi juga jago banget bikin strategi perang. Dia berhasil nyatuin sekutu barunya dan nyusun rencana yang solid. Penunjukan Kill sebagai komandan lapangan juga langkah yang cerdas. Ini nunjukin kalau Touka percaya sama sekutunya dan mau ngasih mereka peran penting. Aliansi mereka jadi makin kuat. Kill sempat ragu, kenapa bukan Seras aja yang lebih pengalaman? Tapi Touka ngejelasin karena mayoritas pasukan dari negara ini, lebih baik pemimpinnya juga dari sini biar gampang diterima. Sedangkan Geo, karena sangat kuat, perannya lebih pas di garis depan buat jadi ujung tombak dan ngasih semangat ke pasukan. Terus, peran Touka sendiri apa? Dia dan Brigade Lord of the Flies-nya bakal jadi skuadron bebas. Dia bakal keliling medan perang, ngebantu di titik mana aja yang lagi kritis. Fleksibel banget. Nah, buat Liselot, Touka juga ngasih tugas penting. Dia minta Liselot dan Amiya buat balik ke dalam negara, ngelapor ke Raja Zek, dan nyiapin pasukan cadangan. Touka bahkan sempat muji kemampuan debat Liselot, yang bikin si Perdana Menteri Laba-Laba ini jadi salah tingkah. Hubungan mereka yang tadinya tegang, sekarang jadi lebih cair. Di sini kita juga lihat momen di mana Geo ngasih nasihat bijak ke Liselot, yang bikin mereka akhirnya baikan. Gak cuma mikirin perang sekarang, Touka juga mikirin masa depan. Dia minta Seras buat ngegambar lambang kekaisaran Mira. Tujuannya, biar pasukan mereka gak salah serang. Kalau ketemu pasukan pakai lambang ini, jangan diserang. Mereka bisa jadi sekutu kita nanti, kata Touka. Bener-bener mikir beberapa langkah ke depan ya si bos ini. Dan inilah kejutan terbesarnya, Bilizoners. Touka ngungkapin kalau di pertempuran ini, mereka gak akan pakai nama Brigade Lord of the Flies. Dia udah minta Geo buat nyiapin kostum dan topeng khusus. Mereka bakal nyamar jadi prajurit manusia macan tutul dari klan Shadowblade. Touka pakai nama samaran Dolis dan Seras pakai nama Koudelka. Gila, taktik penyamarannya keren banget. Dengan ini, Touka sekarang punya 3 identitas. Belzegea si penguasa lalat, Dolis si raja macan tutul, dan seorang pembawa pesan anonim. Ini bakal bikin musuh bingung banget. Di akhir, Touka ngasih briefing terakhir ke para komandannya. Prioritas utama, tangkep atau lumpuhkan binatang suci musuh yang bisa ngebuka pintu. Dan ancaman terbesar yang harus dihindari kalau bisa, jangan lawan Ordo ke-6 sendirian. Kalau ketemu, langsung lapor ke Touka atau Seras. Jelas banget kalau Touka udah tahu siapa musuh paling berbahaya di antara pasukan Allion. Gimana, Bilizoners? Rencana perangnya bener-bener mateng dan detail banget ya. Touka bukan cuma jago bikin strategi, tapi juga pinter banget nyatur orang dan manfaatin setiap situasi. Dia berhasil ngubah pasukan yang tadinya kacau jadi mesin perang yang terorganisir. Struktur komando udah jelas, rencana cadangan udah ada, taktik penyamaran udah siap, dan prioritas musuh udah ditentuin. Negara di ujung dunia sekarang benar-benar siap buat ngasih sambutan hangat ke pasukan Allion. Kira-kira gimana jalannya pertempuran nanti dengan semua persiapan ini? Apakah taktik penyamaran Touka bakal berhasil ngecoh musuh? Dan gimana mereka bakal ngadepin Ordo ke-6 yang super kuat itu?
Jadi, setelah semua persiapan selesai, Touka dan Seras langsung ganti kostum macan tutul mereka. Gak lama, laporan masuk. Pasukan Allion mulai bergerak. Pertempuran pun resmi dimulai. Pertempuran pecah di 3 front sekaligus. Di front barat, pasukan Dragonkin-nya Kokoroniko langsung bentrok sama Ordo keempat. Dan hasilnya apa? Mereka menang. Berkat taktik menjepit yang udah direncanain Touka, mereka berhasil bikin Ordo keempat mundur dengan korban minimal. Ini awal yang bagus banget buat aliansi kita. Tapi di sisi lain, kita dikenalin sama musuh baru yang benar-benar bikin mual. Kita pindah ke Ordo ke-10 Kesatria Allion yang dipimpin cewek bernama Aegis Wine. Dan julukan mereka adalah The Gourmet Knights. Kenapa namanya gitu? Soalnya mereka ini bukan kesatria biasa. Mereka adalah koki dan jagal. Tujuan mereka perang bukan buat Dewi atau Allion, tapi buat nyari bahan masakan. Ya, kalian gak salah dengar. Mereka ngelihat demi-human dan monster sebagai daging eksotis yang enak buat dimakan. Mereka bahkan bawa panci sama gergaji tulang ke medan perang. Ini bener-bener Ordo paling gila yang pernah kita temuin. Aegis dan wakil kaptennya Torres dengan santainya ngobrolin mau masak apa hari ini. Daging naga kayaknya enak. Centaur juga daging kuda yang lezat, kata mereka. Mereka bahkan lebih suka nangkap mangsanya hidup-hidup biar dagingnya segar. Bener-bener psikopat. Nah, pas Ordo ke-10 ini lagi semangat mau nyari bahan masakan, tiba-tiba datang seorang utusan yang luka parah dan berdarah-darah. Utusan ini ngelapor kalau dia diserang sama pasukan macan tutul pimpinan Gio. Dan utusan ini tentu aja si Touka yang lagi nyamar. Aegis yang dengar soal macan tutul hitam pimpinan Gio malah jadi makin semangat. Wah, bahan makanan yang bagus, pikirnya. Dia langsung nyuruh pasukannya buat nyerang ke arah Gio, tapi pas lagi lengah-mengahnya, Touka langsung beraksi. Paralyze! Aegis langsung lumpuh. Berserk! Salah satu kesatrianya ngamuk. Dark! Barisan belakangnya jadi buta. Setelah bikin kekacauan total, Touka langsung kabur. Taktik hit and run yang sempurna. Gila, pertempurannya benar-benar pecah ya. Kita lihat gimana strategi Touka berhasil di front barat, tapi di saat yang sama kita juga dikenalin sama Ordo ke-10 yang super mengerikan. Ini nunjukin kalau 13 Ordo ini isinya macam-macam orang gila, bukan cuma preman biasa. Dan taktik Touka keren banget. Dia nggak ikut perang gede-gedean, tapi nyusup ke barisan musuh, bikin pemimpinnya lumpuh, nyiptain kekacauan, terus nilang. Dia benar-benar jadi hantu di medan perang ini. Kira-kira gimana nasib Ordo ke-10 setelah dibikin kacau sama Touka? Dan gimana pertempuran di front-front lainnya? Apakah pasukan negara di ujung dunia bisa terus menang? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Apa pendapat kalian soal Gourmet Knights ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin perang besar yang makin seru ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.